Putu, selamat pagi. Jadi sebenarnya seberapa besar potensi lonjakan COVID ini akan mengganggu pemulihan ekonomi Indonesia yang sedang terjadi? Ya, Paskalis dan juga saudara, sebetulnya memang aktivitas ataupun juga efek dari pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh. Kalau kita melihat bagaimana kemudian analisanya, kemarin pada perdagangan Senin tanggal 14 Juni 2021, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan ini melemah. Angkanya ini melemah sekitar 0,25% ke level 6.080,38. Dan kalau berdasarkan juga analisa dari beberapa pengamat maksud kami dari beberapa ekonom juga menyebut efek dari pandemi COVID-19 ini masih berdampak cukup signifikan kepada bagaimana gejolak dari ekonomi Indonesia. Karena kalau kita lihat perbandingan antara tahun 2020 dengan juga tahun 2021, perekonomian di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 sebetulnya ini jauh lebih membaik ketika memasuki tahun 2021. Mengapa? Karena aktivitas ekonomi di Indonesia ini masih lebih banyak ketimbang pada tahun 2020 di mana PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini masih diterapkan di beberapa daerah terutama di DKI Jakarta, sehingga geliat ekonomi tentu akan berdampak. Dan prediksi ini pun disebut masih akan juga mempengaruhi perdagangan pada hari ini. Disebut IHSG ini masih diprediksi akan melemah dengan angka support di level 6.045 dan juga resisten di angka 6.115. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, Paskalis dan juga saudara, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana papan bursa pada perdagangan Senin. Maksud kami pada perdagangan Selasa 15 Juni 2021. Tadi dibuka dengan warna hijau atau di zona hijau, tetapi kalau kita lihat memasuki 3 menit perdagangan sesi pertama ini sudah masuk di zona merah atau turun sekitar 0,06% di ke level 6.073,42 atau turun sekitar 7,32 poin begitu. Ini masih sesuai dengan prediksi yang kemudian disampaikan oleh beberapa ekonom terkait dengan sentimen-sentimen yang kemudian mempengaruhi, dan salah satunya yang paling besar adalah pandemi COVID-19. Sentimen negatif lain yang kemudian juga mempengaruhi adalah terkait dengan adanya strain baru, yakni yang juga ditemukan di India, yakni strain COVID-19 baru Delta. Ini juga ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia seperti misalnya DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan juga Sulawesi Selatan. Nah, hal ini kemudian juga memberikan dampak pada perekonomian ataupun khususnya dalam hal ini adalah indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat kemudian bagaimana pergerakannya, diharapkan tentu perdagangan saham hari ini bisa kemudian dijaga dan tidak melemah secara signifikan ke angka 5.900 ini yang kemudian coba dijaga sehingga diharapkan berkisar di angka 6.000-an. Dan kalau kita berbicara terkait dengan sentimen-sentimen lain, sebetulnya juga ini juga disampaikan oleh beberapa pihak begitu terkait dengan hal ini. Ada beberapa sentimen yang juga akan mempengaruhi tidak hanya bagaimana kemudian harga saham, tetapi juga perilaku dari para pelaku pasar, yakni ada pelaksanaan rapat Federal Open Market Committee atau FOMC, kemudian juga ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan dilakukan pada pekan ini. Bank-bank sentral ini disebut masih akan kemudian melakukan kebijakan atau menerapkan kebijakan yang bersifat akomodatif. Diharapkan kebijakan ini nantinya juga bisa menjadi katalis positif terutama bagi kurs rupiah. Dan tentunya Paskalis dan juga saudara, kalau kita berbicara terkait dengan pandemi COVID-19 masih belum bisa diprediksi kapan kemudian pandemi ini bisa berakhir, tetapi ada beberapa target yang coba dilakukan oleh pemerintah, baik itu menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok, kemudian juga mendorong vaksinasi. Ini diharapkan juga bisa menjadi memperbaiki bagaimana kemudian geliat ekonomi nanti berjalan ke depannya. Paskalis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih banyak untuk ulasan Anda pagi ini nih, Putu Trisnanda langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta.